Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Idrus Alhamid dan kawan saya Ismail Amin dalam acara Podcast Tabiin. Podcast yang akan menyajikan pembahasan isu-isu terkini secara lugas dan tajam. Oke, Bang Ismail, alhamdulillah nih pemirsa semua di Indonesia. Saat ini kita memasuki fase terbaru dari istilahnya kabar-kabar yang ada di Timur Tengah. Sebelumnya kita udah melewati beberapa kabar-kabar yang cukup luar biasa ya. Pertama, kita tahu adanya serangan Israel ke Qatar. Lalu juga kita tahu adanya KTT Islam yang diadakan oleh Qatar setelah serangan Israel ke Qatar. Kita tahu juga Israel sudah mulai masuk ke istilahnya serangan darat ke Gaza, ke kota Gaza. Lalu kita juga memiliki pembahasan di mana ada deklarasi New York di mana Iran tidak memvoting. Itu nanti kita akan ngebahas. Pembahasan yang berikutnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah penting tentang snapback. Mekanisme snapback. Lalu yang terakhir kemungkinan serangan terhadap Iran lagi. Karena kita tahu nih, ya kan sekarang ini kapal induk Amerika sudah memasuki laut Mediterania. Ya, nah kita ngebahas nih Bang, Insya Allah nih dalam pembahasan kita setengah jam atau mungkin 1 jam ke depan. Tapi sebelum ini, pemirsa, kita juga mengetahui bahwa Bang Ismail Amin kemarin sempat ke Libanon. Luar biasa dahsyat ya kan? Untuk menghadiri haulnya Syed Hasan Nasrullah ya, SHN ya. Itu gimana betul Bang? Coba ceritain sebelum kita masuk ke pembahasan kita ya. Kita mau denger nih kisah-kisah dari Bang Ismail gimana caranya kok bisa ke Libanon itu. Terus keadaan di Libanon itu seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa Israel itu lagi nyerang Libanon Selatan kan? Kan gitu kan. Ini keadaannya kayak gimana? Ya Bib. Jadi yang perlu kita luruskan dulu Bib ya, pandangan terutama masyarakat Indonesia tentang Lebanon sekarang Lebanon dalam kondisi aman Bib. Dalam kondisi aman. Beberapa WNI juga ada di sana, pelajar Indonesia yang kemarin kan memang sempat perang kan Bib. Habis itu gencatan senjata sudah cenderung aman. Teman-teman Indonesia, mahasiswa Indonesia itu kembali ke Beirut, walaupun tidak semua kembali. Ada beberapa yang kembali, ada sekitar 20-30 orang sekarang di sana. Dan saya berkomunikasi dengan teman yang ada di Lebanon. Dan dia menginformasikan suasana aman. Akhirnya saya berinisiatif untuk ke sana, Bib. Untuk ke sana. Walaupun kemudian ya ada kendala-kendalanya, Bib. Visa awal-awalnya dipersulit, tapi alhamdulillah kemudian bisa mendapatkan visa dan bisa tiba, walaupun sebelumnya rencananya itu 5 hari sebelum acara haul, supaya setidaknya saya bisa mengunjungi beberapa tempat tertentu, terutama tempat-tempat ikonik di Lebanon. Tapi kemudian visa telat datang dan akhirnya hanya 2 hari sebelum acara haul, alhamdulillah bisa ke sana. Dan memang ketika tiba di sana kami bisa buktikan Bib, itu betul-betul teman juga mengatakan bahwa aman di sini, semuanya berjalan dengan normal. Persekolahan, kuliahan, kantor-kantor dibuka, pasar-pasar. Yang cenderung memang tidak aman itu Bib di Lebanon bagian selatan. Karena sampai sekarang juga Israel masih terus melancarkan serangan. Walaupun titik yang titik tertentu saja yang kemudian dia serang. Dari informasi-informasi yang dia dapat bahwa misalnya di sini markasnya Hizbullah, titik-titik itu yang diserang. Nah, tentu saja kita tidak ke sana. Kita ke Beirut, kita ke Deka, juga ke Belbek. Itu tempat-tempat yang ikonik di Lebanon. Dan kami lihat juga itu Bib, di sana masyarakat itu bercampur baur semua. Jadi kita lihat di restoran, di tempat-tempat publik, antara yang berjilbab, terus ada yang sampai bercadar, sampai betul buka-bukaan seperti masyarakat Eropa. Karena kan di Lebanon itu diakui ada 18 agama Bib. Dan itu betul-betul mereka hidup secara heterogen, bercampur baur, tidak ada kesan saling sekat-sekat di antara mereka. Yang berjilbab jalan dengan temannya yang hanya berpakaian UKNC gitu. Mereka minum di kafe-kafe bareng-bareng semua. Dan saya tanya teman, kebetulan teman ini dia kan Sunni Bib ya, pelajar mahasiswa di sana, mahasiswa Indonesia di sana, itu nikah dengan orang Lebanon. Istrinya orang Lebanon dan istrinya ini orang Sunni juga. Tapi orang tuanya itu Syiah Bib. Syiah, orang tuanya Syiah. Nah, jadi
pernikahan antara Sunni Syiah di sini itu sudah sangat biasa. Sama juga seperti kita di Iran ya kan. Ya, benar. Teman-teman kita di Iran banyak yang menikah antara Sunni dan Syiah. Saya juga mengunjungi ulama Sunni dan ulama Syiah di sana yang kantornya itu hanya sekitar 100 meter yang berdekatan. Jadi misalnya ada yang memfitnah bahwa Hizbullah misalnya di sana dikatakan itu menzalimi orang-orang Sunni atau merangi orang-orang Sunni, saya sama sekali tidak terbukti karena Hizbullah itu didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Semua agama yang berbeda lintas mazhab itu didukung. Betul. Semua hadir, pejabat-pejabat tinggi Lebanon ikut hadir, kan juga dari Ali Larijani juga hadir dalam acara haul tersebut. Betul. Jadi kalau dikatakan bahwa Hizbullah adalah sempalan misalnya atau komunitas atau organisasi yang tidak diterima oleh masyarakat Lebanon, itu salah ya. Itu hoax besar itu karena kita lihat bahkan di tempat paling ikonik itu ada batu, saya lupa nama batunya itu, di sebuah dermaga itu dipasang video atau fotonya Said Hasan Nasrullah. Padahal itu tempat paling ikonik di Hizbullah. Tidak semua orang di Lebanon, tidak semua orang bisa dipasang fotonya di situ. Tapi itu dipasang dalam masyarakat sekitar, kemudian menyaksikan pemasangan poster itu. Gitu. Tapi memang kalau kita bicara tentang Said Hasan Nasrullah, memang beliau itu adalah legend ya. Benar luar biasa. Perjuangan beliau ya kan, pembelaan beliau terhadap masyarakat tertindas ya di Palestina itu udah nggak bisa dipungkiri karena nggak bisa sama sekali dinafikan hal tersebut, ya kan? Dan juga kalau kita bilang ada gesekan antara Syiah dan Sunni, saya rasa enggak, ya kan? Karena kita tahu Said Hasan Nasrullah itu Syiah dan yang dibela masyarakat Palestina itu adalah Sunni. Begitu juga Iran yang Syiah dan juga Houthi yang Yaman itu yang Syiah. Tapi mereka malah membela masyarakat Sunni di Palestina, ya kan? Dimana Palestina itu kalau kita katakan lebih kita kecilkan lagi ya dari masyarakat Palestina, kita kecilkan lagi di Gaza, dari Gaza kita kecilkan lagi yaitu pergerakan Hamas. Hamas ini Ikhwanul Muslimin. Tidak ada Syiahnya itu. Tidak ada Syiahnya sama sekali. Maka Ikhwanul Muslimin yang asalnya dari Mesir. Kan gitu kan. Tapi sangat disayangkan malah Mesir tidak membela Palestina, malah istilahnya LCC ini malah menutup perbatasan itu dan memblokade Gaza. Di saat yang lain malah orang-orang Syiah yang seperti Hizbullah ya kan atau Houthi maupun Iran itu malah yang mati-matian membela. Nah, bahkan kita cerita lagi terkait tentang Sumud Flotilda yang nanti kita akan bahas, itu pun udah di luar Islam bahkan. Mereka masyarakat luar Eropa, Amerika dan juga Barat ya tentunya ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Berarti di Libanon itu keadaan cukup aman ya. Terkait tentang isu ini nih Bang Ismail, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ini kita juga ini ada salah satu pembahasan yang cukup menarik terkait tentang pelucutan senjata Hizbullah. Itu seperti apa keadaannya di masyarakat Libanon? Apakah masyarakat Libanon mendukung pelucutan senjata tersebut atau tidak? Itu yang karena antum hadir di sana ya pada saat itu. Apa yang antum lihat di sana? Jadi semua kelompok-kelompok perlawanan ini, target Israel adalah mereka tidak punya senjata lagi. Jadi kan perjanjian kesepakatan gencatan senjata yang akan ditandatangani oleh Hamas dan Israel itu kan salah satu persyaratannya kenapa Hamas menolak, karena pelucutan senjata Hamas harus dilucuti. Begitu juga di Hizbullah. Hizbullah harus dilucuti senjatanya. Tentu saja pimpinan Hizbullah menolak ini, dan itu didukung oleh masyarakat penolakan ini. Kenapa? Karena mereka termasuk juga pemerintah Lebanon setidaknya sampai saat ini. Kenapa? Karena Lebanon itu dianggap sebagai bagian dari masyarakat Lebanon, termasuk dalam kekuatan pertahanan Lebanon. Karena tidak bisa dipungkiri persenjataan atau kemampuan militer Hizbullah itu lebih tangguh, lebih hebat dibandingkan pertahanan tentara yang dimiliki oleh Lebanon. Jadi kalau Hizbullah dilucuti senjatanya, otomatis Lebanon ya tidak memiliki pertahanan lagi. Otomatis karena tidak memiliki pertahanan, tidak ada cara lain selain menerima normalisasi dan juga tunduk terhadap apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Sama dengan misalnya Suriah sekarang, atau Emirat atau Yordania, atau tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak mereka, harus mengikuti arahan dari Trump maupun arahan dari Israel. Dan pemirsa perlu kita ketahui bersama, Hizbullah ini kekuatannya sampai sekarang itu masih belum bisa
masih belum bisa diungkapkan. Jadi benar. apa yang terjadi sekarang ini, peperangan antara Israel dan juga Hizbullah, itu Hizbullah belum mengeluarkan apapun. Kekuatan apapun belum dikeluarkan oleh Hizbullah sama sekali. Jadi rudal-rudal yang diluncurkan oleh Hizbullah itu hanya rudal-rudal kecil yang ukurannya itu hanya istilahnya 1-2 meter atau bahkan 3 meter. Sedangkan rudal-rudal mereka yang ukurannya sampai 20 meter ini belum dikeluarkan. 20 meter ke atas itu belum dikeluarkan. Dan kita mengetahui, Israel mengetahui dan yang lain juga mengetahui bahwa Hizbullah kekuatannya jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh Israel. Itulah mengapa Israel menuntut Amerika berusaha untuk melucuti senjata Lebanon, karena memang Lebanon itu berbahaya untuk Israel karena memang mereka yang memiliki taring dan mereka memiliki cakar istilahnya yang benar-benar bisa istilahnya mencabik-cabik Israel. Salah satu loh. Padahal Hizbullah itu bukan negara, Hizbullah itu cuma organisasi masyarakat. Iya benar. Ala kulihal itu flashback ya terkait tentang perjalanan Bang Ismail Amin ke Lebanon. Cukup ikonik ini Bang ya, kan di saat dunia lagi istilahnya berkhawatir tentang Lebanon, Bang Ismail malah jalan ke Lebanon, itu luar biasa. Tapi alhamdulillah aman-aman saja dan alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Bang Ismail Amin di kota Qum. Ya berarti semuanya aman. Memang sih ya, kalau kita melihat tentang keadaan di Lebanon, ya kan dari berita-berita mengatakan bahwa keadaan itu cukup mencekam, tapi ternyata tidak seperti itu. Sama seperti apa yang terjadi di Iran. Peperangan 12 hari itu cukup membuat heboh ya. Bahkan masyarakat dunia taunya Iran itu sangat tidak aman, semua orang pada lari kocar-kacir, tapi kita yang ada di sini malah kita anggap itu hal yang biasa gitu loh. Benar, ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih Bang, pembahasan tentang serangan Israel ke Qatar pada saat itu, di mana Qatar itu menjadi, yang kita tahu ya, Qatar itu menjadi istilahnya tempat untuk berdiskusi antara Hamas dan juga Israel untuk untuk mencapai satu kesepakatan, ya kan, sehingga pemimpin Hamas itu diundang oleh istilahnya negara Qatar untuk hadir menjalankan istilahnya diskusi ya. Tapi apa nyatanya malah Israel menyerang ya kan tempat tinggal para pemimpin Hamas di Qatar. Ada beberapa pembahasan nih Bang yang kita ingin bahas ya. Yang pertama ada isu yang mengatakan bahwa orang-orang Hamas itu tinggal di Qatar secara nyaman. Kan gitu kan. Jadi mereka biarkan masyarakat Gaza itu istilahnya dikepung oleh Israel, diserang, dibom, sedangkan pemimpin-pemimpin Hamas itu malah tinggal enak-enakan di hotel-hotel di hotel mewah di Qatar. Ini kita mau bahas apa benar seperti itu. Apakah mereka pemimpin Hamas tinggal di Qatar atau mereka diundang? Karena menurut pembahasan dan menurut berita yang dikeluarkan oleh Qatar dan juga diberitakan oleh berita-berita barat secara resmi bahwa mereka itu diundang. Jadi datang, bukan tinggal di Qatar. Ini kita akan bahas. Yang kedua, pembahasan yang berikutnya adalah apakah serangan ini murni serangan Israel ke Qatar tanpa Qatar mengetahui apa-apa, atau yang ketiga, Qatar ini berkhianat, istilahnya mengundang pemimpin Hamas tapi malah membunuh orang-orang pemimpin Hamas. Itu gimana dalam 3 pembahasan ini, gimana menurut pandangan antum? Dari yang pertama dulu Bang Ismail. Iya. Jadi perlu kita ketahui Bib ya, perjuangan itu bukan hanya melalui perjuangan bersenjata, tapi juga perjuangan diplomasi. Makanya di Hamas itu ada biro politik, ada kelompok militernya. Sama dengan waktu Indonesia juga ingin merdeka Bib, atau mencari pengakuan kemerdekaan. Udah merdeka, tapi ingin mendapatkan pengakuan dari negara lain. Ada tim diplomasi, ada biro politiknya, ada kayak Haji Agus Salim, ada Muhammad Nasir yang bepergian ke Mesir, ke negara-negara tetangga untuk kemudian mendapatkan pengakuan. Nah, kondisinya juga seperti itu Hamas. Jadi di Hamas, pemimpin Hamas terutama di biro politik itu kerjanya memang keluar negeri, masuk ke Iran, terus kemudian ke Mesir, ke Qatar. Itu bepergian karena karena untuk berdiplomasi, untuk membuat kesepakatan, perjanjian dan sebagainya. Dan ada pasukan militernya yang memang di Gaza itu, yang di Gaza yang oleh itu bertempur dengan pasukan militer Israel secara langsung. Nah, kalau dikatakan bahwa dia tinggalnya hidup nyaman, tidak bisa dikatakan seperti itu juga, karena memang tugasnya untuk di bagian diplomasi itu, sebagaimana juga
para pejuang dulu, para pejuang kita ada yang bergerak secara diplomasi, ada yang bergerak secara militer. Dan apakah yang kemudian yang pergi ke hotel-hotel Mesir, pergi kemudian ke Turki untuk mencari legitimasi pengakuan kedaulatan negara, apakah itu yang konferensi meja bundar misalnya dan seterusnya, apakah termasuk itu hidup dalam keadaan nyaman? Tidak. Dia keluarkan kemampuan berpikirnya, waktunya untuk berdiplomasi, untuk kemerdekaan negaranya. Sebegitu juga apa yang dilakukan oleh Hamas. Nah, dari dulu Israel kan ingin menghancurkan kelompok-kelompok perlawanan ini. Ada pola yang selalu berulang, Bib. Jadi yang saya lihat itu Israel karena gagal membunuh membunuh pemimpin-pemimpin gerakan perlawanan ini di medan pertempuran. Dia menggunakan taktik mengajak untuk berdialog, mengajak negosiasi, mengajak untuk membuka perjanjian. Sebagaimana misalnya Ismail Haniyeh terbunuh di Tehran. Sebagaimana juga misalnya jenderal-jenderal Iran yang terbunuh di Suriah, di Lebanon, itu semua sedang dalam kondisi proses melakukan perjanjian, proses perundingan, negosiasi. Jadi mereka dibunuh pada saat-saat melakukan seperti itu, bukan saat dalam kondisi perang. Begitu juga yang terjadi oleh pimpinan Hamas di Qatar, walaupun kemudian gagal terbunuh. Ya, bukan pemimpinnya yang terbunuh, malah orang-orang yang kebetulan yang. Tapi apakah kemudian Qatar terlibat ataukah misalnya terlibat dalam upaya pembunuhan atau tidak? Itu tidak ada penjelasan lebih lanjut, lebih detail, dan juga kita tidak perlu mengarah sampai ke sana. Intinya kemudian apakah Qatar, ini kan kedaulatannya Qatar yang terusik, terganggu. Apakah kemudian Qatar akan memberikan balasan atau tidak? Ya, Qatar sudah menggelar KTT, konferensi tingkat tinggi, mengundang negara-negara Islam, negara-negara Arab, Iran termasuk juga hadir. Tapi kemudian kita melihat bahwa apa yang dilakukan Qatar atau kesepakatan yang diambil pada saat itu tidak sebagaimana apa yang dilakukan Iran. Iran dilanggar kedutaan besarnya di Suriah, Iran membalas. Dilanggar jenderalnya terbunuh di Lebanon bersamaan dengan Syed Hasan Nasrullah terbunuh, Iran membalas. Begitu juga pada saat serangan 12 hari itu, Iran juga melancarkan serangan-serangan balasan. Sementara Qatar tidak melakukan itu. Iya, benar. Kenapa tidak melakukan? Ya kita tahu sendiri pertahanan Qatar maupun kemampuan militer Qatar itu dari mana? Semua Amerika. Semua belanja senjatanya dari Amerika. Pertahanannya, bahkan pertahanannya itu sistem pertahanan itu beli dari Israel. Jadi pemegang kontrolnya siapa? Otomatis Amerika dan Israel yang memegang kontrol pertahanannya, kemampuan militernya, sehingga tidak akan mungkin melakukan serangan balasan militer karena pesawat tempurnya punya Amerika, ya kan, rudal-rudalnya juga punya Amerika. Gimana mungkin pesawat Amerika atau rudal milik Israel, milik Amerika, dan juga sistem keamanan milik Israel ini bisa terbang gitu loh untuk menyerang dirinya sendiri? Itu sangat nggak mungkin ya. Sehingga kita udah nggak bakal bisa mengharapkan apapun dari Qatar dan juga negara Arab, ya kan, malah sangat disayangkan. Qatar kan sebenarnya punya sistem pertahanan, Bib, ya, sistem pertahanan udara. Dan itu tidak berfungsi pada saat serangan Israel. Kenapa? Karena memang sudah sejak awal istilahnya itu sudah sudah diblokade dari awal. Ini dari awal oleh sistem pertahanan udara Israel. Iya, udah pasti sih, semua sistemnya itu udah dinonaktifkan. Dinonaktifkan sehingga dengan mudah mereka bisa menyerang. Itu mereka nyerangnya itu dengan kapal tempur loh, dengan jet tempur, terbang dari Arab Saudi, langit Arab Saudi, lalu masuk dan langsung merudal. Sudah disabotase. Kalau Anda rasa, saya rasa itu bukan disabotase lagi, karena memang miliknya dia, tinggal di switch off, udah selesai, udah nggak ada sabotase. Kalau istilahnya pembahasan sabotase itu kan, proses kan di mana kita melingkuk sana melingkuk sini sampai istilah kita. Kalau ini udah nggak sabotase, udah nggak ada sabotase, tinggal di switch off, udah selesai. Jadi sangat disayangkan apa yang terjadi di Qatar, bahwa mereka mengundang pemimpin Hamas, walaupun alhamdulillah pemimpin Hamas tidak ada yang syahid pada saat itu, hanya keluarganya yang ikut pada bukan keluarga, penjaganya atau pengawal mereka yang kebetulan ada di tempat tersebut, mereka yang kena serangan dari rudal jet tempurnya Israel. Setelah itu Qatar langsung melakukan satu konferensi tingkat tinggi antara negara Arab dan juga negara Islam. Indonesia pun negara kita diundang ikut masuk dalam konferensi tersebut, hanya kecaman demi kecaman. Tapi kecaman yang
lembek, yang super lembek. Hanya 2 negara yang saya tahu yang dia mengecam secara cukup keras. Yang satu Pakistan dan yang kedua negara Iran gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Qatar, ya kan, sama sekali Qatar tidak bisa melakukan apapun. Sampai kalau kita katakan bahwa batu kerikil pun Qatar nggak akan mampu untuk dilemparkan ke Israel. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan hal tersebut? Sedangkan semua sistem pertahanan, semua sistem militer yang dimiliki oleh Qatar dan juga seluruh negara Arab, seperti contohnya Yordania, Emirates, Arab Saudi, ya kan, semua milik Amerika. Bagaimana mungkin Amerika bisa akan menyerang Israel yang merupakan anak emas dan anak kesayangan Amerika, kan gitu kan. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Israel pasti didukung oleh Amerika. Serangan ke Qatar didukung, serangan ke Iran didukung, bahkan bukan hanya mendukung. Waktu serangan ke Iran itu Amerika pun ikut menyerang Iran. Ini terkait tentang pembahasan Qatar ya. Pembahasan terkait Qatar. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada lagi nggak yang terkait tentang Qatar ini yang mau antum tambahkan kira-kira, Bang? Nggak ada sih kayaknya. Nanti mungkin kalau kepikiran lagi. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita mengetahui bahwa saat ini kan global sumut flotilla ya kan, itu sudah sampai ke Gaza. Jadi ada puluhan ya kan kapal-kapal yang berlayar dari negara-negara barat, dimulai dari Spanyol, lalu dari kita Malaysia dan Indonesia juga melayarkan. Ada dari Iran juga ada. Dari Iran juga ada kan. Dari Indonesia itu kalau nggak salah diketuai dengan 2 orang ya, satu Mbak awalnya Wanda mereka banyak, Hamidah, tapi kemudian tersingkir, akhirnya sisa 2 orang, Muhammad Hussein Gaza dan Mbak Wanda Hamidah. Alhasil semuanya sampai ke Gaza, tapi semua diserang, ya kan, dibom dan juga dideport, ya kan? Deportasi ya. Menurut antum apa global sumut flotilla ini nih seperti apa nih, Bang? Ya, Beb. Jadi armada global sumut flotilla ini sebenarnya tujuan utamanya itu bukan untuk membawa makanan. Kan kita lihat kapal-kapalnya kecil. Kalau membawa makanannya, stoknya tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza yang kelaparan. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah simbol bahwa dunia mendukung Gaza. Yang kedua, untuk membongkar juga fakta, kan selama ini Israel mengatakan bahwa kami membiarkan kok bantuan-bantuan masuk, tapi bantuan diblokade atau diambil oleh Hamas, direbut oleh Hamas untuk kepentingan mereka sendiri. Kami membiarkan, kami membuka bantuan kemanusiaan masuk. Nah, ternyata ketika bantuan kemanusiaan ini melalui armada global sumut ini, flotilla ini, ternyata yang memblokade adalah Israel. Jadi ini membongkar fakta ke masyarakat dunia internasional bahwa pelaku memblokade perampasan bantuan kemanusiaan itu adalah pasukan Israel sendiri. Termasuk dengan apa yang telah dilakukan oleh armada ini. Dan ini juga pesan politiknya juga, Bib. Karena kan ada beberapa negara masih bersikeras untuk masih mendukung Israel dan tidak mau memberikan pengakuan terhadap Palestina. Nah, kenapa banyak negara yang tergabung di sini, bahkan termasuk negara-negara yang pro Israel, itu sebagai tekanan ke pemerintahnya. Bahwa betul. Ini saya ditangkap nih sama Israel nih, saya dipenjara nih sama Israel, masa kamu tidak membela saya sebagai warga negaramu? Apakah kamu lebih mementingkan kepentingan Israel daripada kepentingan warga negara kita? Nah, akhirnya mau tidak mau, sebagaimana Spanyol, Italia. Padahal kan keras mereka sebenarnya dukungannya terhadap Israel. Tapi karena kemudian tekanan masyarakat, demonstrasi yang terus bergelombang datang, massa yang terus mengecam tindakan Israel terhadap flotilla ini, akhirnya kemudian mau tidak mau pemerintahnya terlibat dan akhirnya kemudian bahkan memberikan pengawalan militer terhadap kapal-kapal ini. Kapal-kapal mereka. Jadi luar biasa terkait tentang global sumut flotilla ini. Kita melihat ada satu upaya upaya untuk membuktikan kepada dunia bahwa kemanusiaan itu belum mati. Kemanusiaan itu tidak akan pernah mati. Jadi dan kemanusiaan itu lebih tinggi ya kan, atau di luar dari istilahnya hanya sekedar golongan
ras, ya kan, agama, atau bangsa, itu semua di luar daripada itu. Kemanusiaan adalah kemanusiaan di mana setiap manusia itu akan merasa sedih ketika melihat saudaranya atau manusia yang lain itu hidup secara menderita. Dan apa yang terjadi di Gaza ini benar-benar satu hal yang sangat bencana ya, bencana kemanusiaan. Sehingga masyarakat dunia, masyarakat barat yang even mereka istilahnya kehidupan mereka sehari-hari istilahnya jauh mungkin dari agama ya. Banyak dari mereka yang tidak beragama gitu. Tapi ketika mereka melihat keadaan di Gaza, ya kan mereka udah nggak bisa menahan lagi gitu. Mengharapkan dari pemerintahannya, pemerintahan juga nggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya kan sifatnya politik kan gitu kan. Mereka juga nggak bisa nyebrang. Mereka juga nggak bisa melakukan serangan apapun terhadap Israel atau hanya sekedar kecaman demi kecaman. Sehingga masyarakat yang benar-benar memiliki tekad yang hebat, mereka akan akhirnya berkumpul menjadi satu untuk menjalankan satu aksi kemanusiaan. Seperti yang sekarang ini Global Sulmut Flotilla, mereka berlayar mengarungi lautan lepas, lautan yang luas gitu kan. Hanya dengan berbekalan kapal-kapal yang kecil semuanya gitu. Bagus banget yang diangkat oleh Bang Ismail. Jadi memang bukan secara langsung dalam tanda kutip bantuan kemanusiaan yang ingin dibawa oleh Global Sulmut Flotilla, karena mau bantu makanan seberapa banyak ya kan makanan yang bisa dibawa dengan kapal kecil itu kan gitu kan untuk sampai ke Gaza ya kan, seberapa banyak obat-obatan bisa disampaikan ke Gaza dan nggak akan pernah cukup. Karena Gaza ini bencana kemanusiaan. Benar. Kan gitu kan. Gaza ini bencana kemanusiaan. Mau bawa seberapapun, tetap aja akan kekurangan di Gaza. Karena semuanya menderita di Gaza. Jadi apa yang mereka mau lakukan itu adalah mau membuktikan bahwa manusia itu adalah manusia. Kemanusiaan itu adalah kemanusiaan. Benar. Mereka akan tetap menerobos, dan juga yang mereka ingin buktikan bahwa istilahnya pemblokadean itu ada. Bahwa Israel benar-benar memblokade keseluruhan dari Gaza gitu. Jadi seluruh bantuan kemanusiaan itu memang diblokade gitu. Dan akhirnya terbukti dari kasus Global Sulmut Flotilla ini. Ketika mereka sampai, mereka diserang oleh militer Israel. Mereka ditangkap, ya kan, mereka ditawan dan mereka dideport secara paksa. Jadi sampai sekarang ini, per hari ini tanggal berapa Oktober? 5 Oktober ya? Iya. Sekarang ini ya, 5 Oktober 2025. Akhirnya seluruh Global Sulmut Flotilla nggak ada yang masuk ke Gaza. Semuanya dideport secara paksa. Gitu loh. Walaupun pada hakikatnya mungkin Bang Ismail ya, mereka juga tahu mereka tidak akan pernah sampai di Gaza. Tapi gitu membuktikan. Tapi ingin membuktikan usaha. Kalau kita boleh cerita Bang Ismail ya, waktu kejadian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilempar ke api oleh Namrud pada saat itu. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh semut? Semut membawa air. Semut membawa air, ya kan, tetesan-tetesan air untuk dituangkan memadamkan api. Ditanya oleh gagak, oleh burung gagak, ngapain kamu? Apa yang kamu lakukan? Air kamu ini melawan istilahnya api yang kobaran api besar. Itulah hampir pada saat itu di riwayat kita kan tahu ya, api yang super besar disiapkan oleh Namrud, lalu Nabi Allah Ibrahim dilemparkan. Tapi semut tetap melakukan usaha. Gitu loh. Karena yang penting memang itu adalah usaha. Hasil itu nggak penting. Gitu loh. Gimana usaha kita untuk istilahnya untuk menghidupkan satu kemanusiaan, itu yang paling penting, bukan hasilnya. Benar. Seluruh yang tergabung dalam Global Sulmut Flotilla itu juga paham bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke Gaza. Karena Israel tidak akan pernah mengizinkannya. Tapi usaha yang dilakukan sama seperti semut mencoba memadamkan api Nabi Allah Ibrahim. Yang menarik, Bib, dan tapi juga bikin miris, kita lihat ada video yang sempat viral, pilot Amerika Serikat itu menolak menerbangkan pesawat yang membawa bantuan ke Israel. Menolak sampai dia tidak mau naik pesawat, sampai ditangkap, dibawa polisi, sampai masuk dalam penjara, bahkan jabatannya dicopot sebagai pilot. Itu dia sambil ditangkap itu sambil teriak, saya tidak mau terlibat dalam pembantaian di Gaza. Dalam genosid saya sama sekali tidak mau terlibat. Jadi dia menolak itu. Viral itu, betul. Pas ketika melihat video ini, saya langsung tiba-tiba merasa miris, Bib ya. Kita melihat beberapa bulan yang lalu bagaimana Pangeran Salman, Ibnu Salman, Muhammad bin Salman itu memberikan, ketika bertemu dengan Trump, itu memberikan investasi besar-besaran ke Amerika Serikat. Dan dia tahu bahwa investasi ini itu akan digunakan untuk membantu Israel. Sementara kita melihat bagaimana dia non-Muslim,
irisan dengan Palestina itu sangat jauh. Sementara ini Muhammad bin Salman itu memiliki banyak irisan dengan Palestina, sama-sama bangsa Arab, bertetanggaan, sama-sama Muslim. Betul. Tapi kemudian tidak memiliki, mungkin bisa kita katakan tidak memiliki kepekaan, empati ataupun hati nurani, sampai kemudian 1 triliun US dollar itu dia berikan investasi ke Amerika Serikat. Yang keuntungannya itu pasti digunakan untuk membantu Israel dalam proyek genosida di Gaza ini. Ya betul, karena memang uang yang paling besar itu dari yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat itu udah pasti untuk militernya, untuk senjatanya. Dan Amerika nggak membutuhkan senjatanya sekarang ini dilemparkan kepada, istilahnya digunakan atau dikirim kepada Israel untuk sangat disayangkan untuk membantai manusia atau masyarakat di Gaza, gitu kan. Terkait tentang pembahasan snapback nih Bang, ya kan? Snapback juga ini cukup menarik ini. Atau sebelum ke sana Bib, mungkin yang deklarasi New York itu dulu. Ya, deklarasi New York itu juga satu hal yang yang menarik ya, di mana Iran tidak memberikan votingnya terhadap deklarasi New York. Muncul ini banyak pertanyaan itu Bib. Kok deklarasi New York ini ada untuk memberikan dukungan kepada Palestina, tapi Iran yang katanya selama ini menggembar-gemborkan, mengkampanyekan pembelaan terhadap Palestina, kenapa tidak ikut deklarasi ini? Nah, karena deklarasi ini menawarkan menawarkan tawarannya itu sepakat tidak sama two state ini, sepakat tidak dengan solusi dua negara. Itu pertanyaannya. Jadi kan ada yang sepakat, ada tidak sepakat. Termasuk yang tidak sepakat itu Amerika Serikat, Israel, dan ada yang abstain. Sementara Iran itu sama sekali tidak ikut. Jadi dia tidak abstain juga karena memang tidak ikut sama sekali dalam voting deklarasi New York ini. Alasannya kenapa? Karena sejak awal, sejak berdirinya Republik Islam Iran, sejak deklarasi kemenangan Revolusi Islam Iran, itu sudah mengatakan bahwa Israel harus dihapus dari peta dunia. Bahwa yang harus ada cuma satu, Palestina. Jadi Palestina diberikan warga Palestina punya hak untuk kemudian menentukan nasibnya sendiri. Dilakukan referendum bagaimana mereka membentuk negara sendiri. Kemudian Israel ini, karena memang awalnya orang-orang yang mendirikan Israel orang-orang imigran, orang-orang di luar dari yang hidup di Israel, wilayah Palestina ini. Sehingga kemudian ketika di voting di deklarasi New York itu pilihannya adalah sepakat tidak dengan dua negara, solusi dua negara. Iran tidak masuk karena kalau ada pilihannya misalnya mau pilih yang mana, satu negara atau dua negara. Iran pasti ikut voting di situ. Tapi karena pilihannya sepakat atau tidak dengan dua negara ini, Iran tidak ikut. Kenapa? Karena dari secara rasional saja, masa kita memberikan kebebasan kepada penjajah. Ini kan penjajah ini, penjajah untuk kita kemudian membagi dua wilayah. Sama misalnya kita punya tetangga Bib, sedang dirampok. Rumahnya sedang dirampok, lalu kemudian kita tiba-tiba datang, bukannya membantu tetangga kita yang dirampok ini, kita langsung dengan bijak mengatakan gini, supaya aman, supaya damai, dibagi dua saja. Rumah kamu bagi dua. Rumah bagi dua untuk si perampok ini, sama untuk kamu, supaya kemudian damai. Hidup bisa damai. Apakah mungkin bisa hidup antara si pemilik rumah dan si perampok? Terus dikatakan juga si perampok harus juga dijamin keamanannya supaya tidak diganggu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak logis. Inilah arti dari normalisasi, ya kan, di mana itu yang diupayakan. Penormalisasian perampokan artinya. Dan itu yang tidak bisa diterima sama sekali oleh Iran. Iran tidak akan pernah menormalisasi adanya penjajahan dan juga adanya perampokan. Karena ketika kamu penjajah, itu kamu perampok. Ketika kita menerima kamu untuk menjadi rumah ini dibagi menjadi dua, berarti apa? Kita menerima perampok, kita menerima penjajah. Dan hal itu yang tidak akan pernah diterima oleh masyarakat atau oleh pemerintah Iran. Setidaknya pemerintah Iran yang sekarang ini, rezim yang sekarang ini. Ya kan, rezim Jumhuriyah Islamiyah. Gitu. Jadi rezim Republik Islam Iran itu tidak akan pernah menerima adanya two state, ya kan, adanya dua negara, negara Israel dan juga negara Palestina. Enggak, menurut Iran satu negara. Solusi Palestina itu adalah satu negara di mana Palestina berdiri sendiri dan menggapai kemerdekaannya. Gitu. Cuma Bib, Iran tetap gini, tetap
menghargai pilihan Palestina. Iya. Jadi Palestina dalam deklarasi itu kan juga menyepakati 2 negara. Jadi Iran mengatakan seperti ini, kalau Palestina sendiri sepakat 2 negara, ya kita tetap dukung. Ya, Tapi betul. suara kami adalah sebaiknya itu tetap satu negara, Tetap satu karena negara. kita harus tetap melawan penjajahan. Betul, Sementara betul. juga di konstitusi kita kan di UUD 45 kan juga menolak penjajahan. Iya. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Karena Jadi tidak harusnya sesuai dengan prinsip Indonesia juga berada dalam prinsip yang sama. Iya, Tapi kemudian kebijakan yang diambil oleh Indonesia adalah sepakat dengan dua negara ini, solusi 2 negara ini. Betul, betul. Karena memang seluruhnya itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat Palestinanya. Apakah ketika masyarakat Palestina bersedia, istilah ketika si pemilik rumah bersedia membagi rumahnya itu antara dengan dia dan juga dengan perampok, ya udah, kita yang jadi tetangga nggak bisa ikut campur. Ya itu istilahnya terserah dia. Sama seperti statementnya Houthi juga seperti itu. Kalau kamu mau damai, ya sudah, kita damai. Tapi ketika kamu nggak mau damai, kamu tetap mau berperang melawan ketidakadilan, maka kami ada di belakang kamu. Apapun itu, kami akan ada di belakang kamu. Ini yang statement terakhir. Kemarin waktu di haulnya Syed Hasan Nasrullah itu diputarkan kembali video yang ia menangis ketika menceritakan tentang kepahlawanan atau perjuangan rakyat Yaman. Yang pemimpin Houthi mengatakan bahwa kami akan berbagi roti dengan kamu, dengan warga Gaza. Syed Hasan Nasrullah sambil meneteskan air mata mengatakan, wahai saudara-saudaraku bangsa Yaman, roti apa yang akan kau bagi sementara kau sendiri tidak punya roti? 9 tahun digempur oleh Saudi. Diboikot, kemudian diserang. Padahal Yaman itu adalah negara termiskin di Timur Tengah. Bukannya dibantu, tapi malah diserang. Tapi untuk kita jelaskan aja, Yaman itu terbagi menjadi 2 ya pemirsa. Ada Yaman Utara, ya kan, dan juga Yaman Selatan, gitu loh kan. Nah, Yaman Utara ini adalah Yaman Houthi, sedangkan Yaman Selatan ini adalah Yaman Emirates atau Arab Saudi, gitu loh. Jadi yang di selatan, yang di bawah itu sama sekali tidak menjalankan satu pergerakan atau perlawanan apapun terhadap Israel, gitu loh. Dan tidak disentuh dari serangan. Jadi tidak ada perang di sana. Waktu Saudi itu menyerang, Saudi tidak menyentuh Yaman Selatan. Gitu loh. Dan sekarang pun Yaman Selatan tidak ada yang berperang melawan Israel. Jadi yang berperang melawan Israel dan Amerika, ya kan, itu istilahnya mengebom seluruh kapal-kapal yang melintas Yaman, kapal-kapal bantuan di Laut Merah, itu seluruhnya adalah Yaman Utara. Gitu loh. Yaman Utara itu yang awalnya diketuai oleh Houthi, gitu loh. Tapi sekarang ini di Yaman Utara, karena itu cukup luas kan. Jadi bukan hanya Houthi aja, tapi masyarakat Yaman pun bergabung dalam istilahnya dalam pergerakan ini. Jadilah adalah pergerakan masyarakat Yaman, gitu loh. Yang kita lihat itu kan videonya begitu banyaknya mereka itu untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Itu adalah Yaman Utara gitu. Di sana. Nah, San'a ibu kotanya itu berada di Yaman itu berada di Yaman Utara. Ala kulli hal. Dan Yaman Utara ini belum diakui. Ya, sampai sekarang sampai sekarang tidak diakui sebagai suatu negara. Ketika sering dibandingkan begini, Bib. Yaman ini bisa menyerang Israel kok. Yaman sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Kenapa Iran tidak mau menyerang Israel? Nah, Iran ini terikat sama aturan internasional. Iran harus punya alasan menyerang Israel. Hanya karena Gaza diserang oleh Israel, Iran tidak punya hak. Jadi kalau Iran menyerang Israel hanya karena gara-gara Palestina, itu makanya serangan ilegal. Kenapa baru bisa sah itu, Bib? Kalau Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat. Kan Palestina belum diakui nih. Nah, kalau Palestina diakui secara berdaulat, utuh sebagai sebuah negara, diakui, dan dia minta bantuan militer ke Iran, Iran punya hak untuk membantu. Tapi Palestina memang sengaja dicegah untuk tidak menjadi sebuah negara. Misalnya kan Ukraina minta bantuan ke Amerika Serikat dan Yaman dulu minta bantuan ke Arab Saudi. Itu secara aturan internasional boleh saling membantu seperti itu. Suriah dibantu oleh Iran karena negara, sementara Palestina belum untuk jadi negara, jadi tidak bisa minta bantuan militer. Juga oleh presidennya Mahmud Abbas ini tidak akan mungkin minta bantuan sama Iran karena kan bagian dari poros normalisasi. Jadi Iran tidak akan bisa seperti Yaman Utara menyerang Israel. Ketika Iran menyerang tanpa alasan ke Israel, ilegal, Iran otomatis akan dianggap sebagai melakukan pelanggaran. Nah, ketika melakukan pelanggaran internasional, Dewan Keamanan PBB akan bergerak.
membuat fakta untuk kemudian menyerang Iran. Termasuk NATO juga pasti akan menyerang Iran. Nah, pada saat NATO, Dewan Keamanan PBB menyerang Iran, negara-negara Teluk yang sekutu dengan Amerika Serikat pasti ikut membantu menyerang Iran. Nah, ini Iran menjadi pertimbangan untuk kemudian menyerang Israel dengan alasan itu. Sementara Yaman ya aman-aman saja, maksudnya bebas-bebas saja, kan tidak ada terikat sama aturan internasional Dan juga yang kita bisa bayangkan ya, kalau istilahnya, kalau memang peraturan ini adanya seperti ini, lalu bagaimana istilahnya serangan Israel terhadap Iran, serangan Israel terhadap Qatar, serangan Amerika terhadap Iran? Kenapa PBB dan juga NATO ini tidak bergerak? Padahal ini melanggar konstitusi, melanggar sebuah kedaulatan negara. Ini udah jelas melanggar seluruh hukum internasional, ya kan, perdamaian, ya kan. Ini semua udah dilanggar, tapi kok nggak ada standar ganda. Bahkan berkaitan dengan mekanisme snapback ini, Bib, ya. Jadi kemarin kan dilakukan voting itu untuk kemudian memberikan sanksi ke Israel karena melakukan banyak pelanggaran kesepakatan internasional, termasuk piagam-piagam PBB banyak dilanggar. Itu negara melakukan voting, ada sekitar 150 negara yang sepakat Israel mendapatkan sanksi. Tapi kemudian oleh Amerika Serikat yang memiliki hak veto, ini kemudian dibatalkan sehingga tidak terjadi. Justru alih-alih memberikan sanksi ke Israel, yang diberi sanksi justru Iran. Lewat mekanisme snapback ini. Iya, padahal Iran yang diserang, tapi Iran yang diberikan sanksi. Ya, luar biasa. Jadi memang ada standar ganda yang berlaku. Makanya teman-teman mengatakan ini bukan persatuan bangsa-bangsa, ini persenggonggolan bangsa-bangsa. Kita berbicara tentang snapback, Bang, ya. Kita mungkin harus kita kasih sedikit ulasan tentang snapback. Snapback itu apa ya? Asal muasal adanya snapback. Snapback itu adalah istilahnya langkah kembali, di mana sanksi-sanksi yang kemarin itu ditangguhkan, ya kan, akan diaktifkan kembali gitu loh. Dipulihkan kembali. Sebelum kita masuk ke sini, ya kan, kita tahu dari revolusi Islam Iran, kemenangan revolusi Islam Iran oleh Imam Khomeini 46 tahun yang lalu, ya kan, Iran sudah diembargo. Iran sudah diberikan sanksi secara perpolitikan maupun sanksi ekonomi. Sanksi itu udah ada. Iran nggak bisa berdagang secara bebas dan juga tidak memiliki sistem perbankan yang connect dengan perbankan dunia internasional. Ini tidak dimiliki oleh Iran dari 46 tahun yang lalu, ketika revolusi Islam Iran itu sudah terjadi atau menang, ya. Kita proses tuh dari 46 tahun yang lalu, dari tahun 1979 sampai pada tahun 2015. Iran hidup dengan sanksi dan embargo politik dan juga ekonomi. Akhirnya pada tahun 2015 itu Iran mulai melakukan perundingan yang disebutkan perundingan nuklir, ya, negosiasi nuklir. Kenapa perundingan nuklir diajukan atau dijalankan pada tahun 2015? Karena tahun 2012 Iran sudah mengembangkan uraniumnya. Ketika sudah tercium, Iran mengembangkan uranium sehingga seluruh dunia, ya kan, itu langsung memaksa Iran untuk duduk di meja perundingan. Yang akhirnya pada tahun 2015 Iran pun diduduki oleh negara-negara 5+1, ya kan. Di situ ada Rusia, ada Cina, ada Prancis, Jerman, Inggris, dan juga Amerika. Ya kan? Jadi ada 6 negara, 5 negara itu ya Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan juga Prancis plus Jerman. Gitu. Jadi 6 negara. Atau menurut Eropa 3+3, 3 negara Eropa, 3 negara non-Eropa. Ya, jadi 6 negara ini mendudukan Iran dan memberikan istilahnya pembatasan-batasan terhadap uranium, pengayaan uranium Iran. Di situ dikatakan bahwa Iran tidak boleh memperkaya uraniumnya lebih dari 3,9%. Gitu kan. Itu yang ada di situ tuh. Kalau Iran melakukan hal tersebut, maka sanksinya akan dicabut. Sanksinya akan dicabut, dibilang tuh tahun 2015 nih. Bahwa kalau Iran sepakat dengan poin-poin yang ditetapkan dalam perundingan tersebut, salah satu poin terpenting itu Iran tidak boleh memperkaya uraniumnya lebih dari 3,9. Kalau Iran sepakat dengan hal tersebut, maka sanksi-sanksi yang telah diberlakukan kepada Iran itu akan dicabut. Gitulah, akan dicabut. Sampai akhirnya tahun 2018 Amerika keluar dari perundingan tersebut. JCPOA, betul, JCPOA, di mana Amerika keluar dari perundingan tersebut. Iran masih tetap dalam perundingan tersebut. Tapi apa yang terjadi?
sanksi-sanksi yang dijanjikan akan diangkat, akan dicabut dan tidak diberlakukan, tapi nyatanya apa? Masih tetap sama. Bahwa Iran masih tetap terisolasi, ya kan? Iran masih tetap terembargo, ya kan? Nggak connect perbankan dengan perbankan dunia ataupun internasional, tidak bisa menjual hasil alamnya secara bebas. Dan itu memang yang terjadi sampai sekarang ini, gitu. Bahkan Iran tidak Prancis itu punya Airbus. Iran nggak bisa belanja dari Airbus, nggak bisa beli Airbusnya, nggak bisa beli spare partnya. Karena apa? Amerika tetap tidak memberikan izin, sehingga sanksi-sanksi yang dijanjikan diberlakukan oleh kepada Iran, ya kan, tidak dicabut, gitu loh, tidak dicabut. Tapi Iran tetap duduk di dalam negosiasi tersebut sampai akhirnya tahun 2025. Nuklir Iran malah diserang oleh Amerika. Inilah yang membuat Iran akhirnya mundur dari meja perundingan. Apa ini? Saya sudah duduk, ya kan? Saya sudah turuti persyaratan-persyaratan, saya sudah sepakati, sanksi nggak dicabut, ya kan? Malah situs-situs nuklir saya diserang. Itu sehingga Iran menarik diri. Ketika Iran menarik diri, menurut kabar, uranium Iran sekarang ini udah ada lebih dari 400 kilo dan sudah diperkaya sebanyak 60%. Gitu loh. Jadi kalau istilahnya yang disyaratkan itu adalah 3,9%, nggak boleh lebih daripada itu, karena dilihat Iran melihat ini kok sanksi tetap diberlakukan, Amerika malah menyerang, akhirnya Iran mundur dan Iran akhirnya memperkaya uraniumnya menjadi 60%. Ini yang dikhawatirkan. Gitu. Akhirnya Barat menekan negara-negara snapback, negara-negara lima negara itu, walaupun tidak disetujui oleh Rusia dan Cina. Tapi ini 3 negara Eropa, Inggris, Prancis dan juga Jerman akhirnya memberlakukan snapback tersebut. Jadi sanksi-sanksi yang katanya mau ditunda, mau dicabut, ya kan, diberlakukan lagi kembali. Padahal yang kita tahu memang sanksi itu nggak dicabut, tidak pernah dicabut, gitu loh. Ini yang menarik tentang snapback, gitu loh. Jadi Iran diberlakukan lagi semua sanksi-sanksi terhadap Iran. Tentu kita yang ada di sini, saya dan Bang Ismail hidup di sini, kita merasakan gitu kan istilahnya dampak dari snapback, ya kan, di mana dolar itu mulai inflasi naik, semakin tinggi, ya kan. Tapi keadaan kehidupan di Iran itu seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya yang bikin Iran masih tetap bertahan adalah kemandiriannya, kemandirian ekonominya. Sehingga sampai sekarang pun kita bisa lihat harga bensinnya masih tetap, kalau kita rupiahkan masih tetap 500 rupiah. Itu pun yang tersubsidi. Yang tersubsidi. Kalau tanpa yang tanpa subsidi. Tanpa subsidi. Kalau dengan subsidi itu jadi 250 rupiah. Karena setengahnya. Itu loh. Jadi sampai banyak teman-teman mengatakan, kenapa kita tidak beli saja bensin atau minyak dari Iran lalu kemudian dijual di Indonesia. Nah, disinilah sistem embargo itu terjadi. Sanksi itu, yakni Indonesia tidak bisa melakukan jual beli dengan Iran. Iran tidak bisa menjual ekonomi apapun. Tidak bisa beli ke Iran. Iran pun juga tidak bisa menjual apapun ke Indonesia. Keluarlah ke seluruhnya lah, bukan hanya di Indonesia. Karena kalaupun sampai ketahuan Iran itu menjual sesuatu, entah itu lewat jalur sana jalur situ, pasar gelap pasti ketahuan, maka rekening tersebut akan dibekukan oleh Bank Dunia, gitu loh. Ini yang terjadi pada saat itu. Tapi dengan kondisi seperti itu, Iran dari dulu kan, dari 2015 itu tidak pernah dicabut. Mungkin ada sedikit kelonggaran, tapi sampai sekarang kemudian diberlakukan kembali sanksi secara penuh. Iran tetap masih dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak kolaps lah, tidak chaos. Dibandingkan misalnya kalau negara-negara lain itu sudah hancur ekonominya. Nah, dari sini kita bisa melihat, Bib, kalau ternyata sanksi ini kemudian tidak berhasil menekan Iran, nah, jalan terakhir adalah kekuatan militer kembali. Nah, dari sini kemudian kita bisa memungkinkan ada kemungkinan terjadi perang lagi, Bib, kalau misalnya ternyata Israel atau Amerika merasa gagal dengan penerapan kembali snapback sanksi terhadap Iran, ya. Ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa sekarang ini kapal induk Amerika ini sudah sampai di laut Mediterania. Sudah sampai ke laut Mediterania. Itu artinya apa? Amerika udah
ready untuk melakukan sesuatu hal nih, entah itu menyerang Iran secara langsung atau apapun ya, kita nggak ada yang tahu ya apa tujuannya, tapi kapal induk itu tidak akan bergerak tanpa tujuan. Benar-benar. Ya kan? Apalagi kapal induk Amerika ya, itu nggak mungkin bergerak tanpa satu tujuan yang ada pasti. Target. Gitu, pasti ada target. Nah, sekarang ini pun ya kan keadaan ini per tanggal 5 Oktober 2025, kita masih lihat memang istilahnya keadaan ini cukup memanas ya. Hawa-hawa istilahnya bahwa Iran ini akan diserang kembali, kita mengetahui hal tersebut. Seperti contohnya apa? Kapal induk Amerika yang sudah di Laut Mediterania, ya kan? Terus istilahnya THAAD atau pertahanan rudal, anti rudal itu udah ditarik oleh Amerika dari Emirates, Qatar dan juga Arab Saudi, dan sudah diberikan kepada Israel. Ini kan semuanya istilahnya udah tanda-tanda. Iran pun sudah mulai istilahnya mempersiapkan diri untuk hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Jadi gitu. Tapi terkait tentang kekuatan Iran seperti apa, ya kan, apakah Iran akan sanggup atau tidak? Saya cuma pengen kasih satu permisalan atau satu contoh aja yang singkat ya. Satu hal yang kita ketahui bahwa rudal THAAD itu satu rudal yang sangat besar dengan teknologi canggih. Itu istilahnya harga satu rudalnya itu hampir istilahnya 30 juta dolar. 30 juta dolar gitu loh. Harga satu rudal. Sedangkan Iran membuat drone kamikaze, Shahid yang dinamakan Shahid. Ini drone kamikaze dengan harga hanya 20.000 dolar. Berarti dengan uang 30 juta Iran bisa memproduksi drone kamikaze 1.500. Drone kamikaze Shahid 1.500. Kira-kira kita bisa bayangkan nggak kalau drone itu tuh 1.500 drone ini terbang di satu tempat. Itu udah bisa sangat menghancurkan. Di saat ya kita udah mengetahui tentang kekuatan rudal Iran kemarin dalam peperangan 12 hari. Yang tidak bisa dicegat. Ya kan, dengan dengan Aero, dengan David Sling, ya kan, dan juga dengan sistem pertahanan THAAD. Ya, itu tidak bisa dicegah rudal Iran karena hipersonik, ya kan, dan juga hulu ledakan itu luar biasa dahsyat. Kan kayak begitu. Ada lagi Pak tambahan dari Antum terkait tentang serangan terhadap Iran dan juga kesiapan Iran terhadap serangan-serangan ini, gimana Bang? Jadi panglima-panglima militer Iran itu sudah mengatakan, termasuk juga pejabat-pejabat tinggi Iran mengatakan memiliki kesiapan kalau kemudian Israel melakukan serangan, bahwa Iran otomatis akan tetap akan membalas sebagaimana perang-perang sebelumnya. Dan sebenarnya kita menginginkan itu adalah keterbukaan masyarakat internasional, terutama masyarakat Indonesia terhadap isu-isu seperti ini. Masih tetap terus dikampanyekan atau disebarkan propaganda bahwa Israel itu hanya gimmick, hanya bersandiwara. Sementara dari tahun 79 Iran itu sudah menerima dampaknya membela Palestina. Iya, betul. Diembargo, disanksi, termasuk juga kemudian akhirnya mendapatkan serangan militer. Nah, ini seperti apa yang harus ditunggu untuk kemudian membuka mata kita bahwa memang terjadi sesuatu yang bisa dikatakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, Bib. Sebagaimana tadi standar ganda yang diberlakukan, bukan hanya misalnya Rusia, baru dalam hitungan hari Rusia menyerang Ukraina Rusia sudah langsung diberikan sanksi. Kemudian tim sepak bolanya tidak boleh ikut di event-event internasional. Betul. Iran juga begitu, bahkan Iran terancam untuk Piala Dunia ini nggak boleh. Bahkan kemarin delegasi PSSI-nya Iran itu tidak dikasih visa untuk bisa masuk Amerika Serikat untuk melakukan undian. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa Iran bisa punya kemungkinan untuk juga diboikot dengan alasan bahwa Iran berbahaya aktivitas nuklirnya. Belum terbukti ada aktivitas nuklir untuk senjata dibuat oleh Iran.
tapi sudah diberikan sanksi, sudah diserang dan tidak ada sanksi apa-apa terhadap Israel. Padahal di situs-situs nuklirnya udah ada kameranya. Benar, ya? sudah ada badan pengawas. Iran juga menandatangani NPT. Betul. Sementara Israel, bandingkan, Israel tidak ikut NPT. Nggak mau yaitu ikut NPT. Perjanjian nuklir untuk sipil. Iya. Tidak mengikuti perjanjian itu. Yang kedua, tidak ada badan pengawas. Nggak ada sama sekali. Tidak ada pembatasan uraniumnya dan juga tidak ada badan pengawas yang mengawasi aktivitas nuklirnya Israel. Tapi tidak ada sanksi apa-apa. Iya. Bahkan jelas-jelas terbukti sudah menyerang 5-6 negara dalam 6 negara, betul. Dalam 1-2 bulan ini. Iya, betul. Tapi tidak mendapatkan sanksi. Iran yang diserang tapi justru mendapatkan sanksi. Justru mendapatkan sanksi. Benar-benar ketidakadilan Bib ini. Jadi memang selama masih ada Amerika dan juga Israel, saya rasa Israel ini, selama Amerika masih mendukung Israel, saya rasa Israel ini akan cukup congkak dan cukup sombong dan juga cukup berani, akan tetap cukup berani untuk menyerang seluruh negara yang istilahnya yang dimaui oleh Israel. Jadi dari Iran, Qatar, Yaman dan juga Suriah, yaitu sangat dengan mudah. Jadi Israel pun bisa jadi akan menyerang negara-negara lainnya seperti Mesir, Turki dan lainnya. Ini karena nggak ada halangan sama sekali untuk Israel untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Di belakangnya tetap ada Amerika dan tetap ada standar ganda gitu loh. Ketika apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika fine-fine aja buat dunia. Tapi begitu apa yang dilakukan oleh Iran dan juga Rusia itu langsung istilahnya mereka menyalahkan gitu. Serangan Iran ke Israel disalahkan, disanksi Iran, jadi pertandingan sepak bolanya juga dihalang. Iya, benar. Jadi terkait tentang gimmick politik juga ya Bang ya, cobalah masyarakat kita coba lebih melek lagi ya, lebih jeli, lebih benar-benar lah. Kita ngelihat bener ini ada korban gitu kan. Benar. Ini korban sipil berjatuhan. Ya, terus bangunan-bangunan ini runtuh karena serangan-serangan rudal. Masih dibilang sandiwara, masih dibilang gimmick politik. Jenderal-jenderalnya syahid semuanya. Jenderal-jenderal terbunuh. Ya Allah, jadi alhasil masih orang-orang ya kita tahulah banyak yang masih ulama-ulama mungkin wah enggak, Iran sama Israel itu tetap bersahabat, Iran sama Israel itu sampai kapanpun tetap bersahabat. Ya Allah Pak, kamu gimana? Kamu datanglah ke Iran lah, kan? Seperti yang antum sering bahas kan di konten-kontennya Bang Ismail di TikTok dan juga di Instagram, suka dan juga di Facebook. Banyak tuh ada orang-orang yang mengatakan Iran tetap bersahabat dengan Israel, dia tetap bersandiwara. Ya Allah, datanglah, tinggallah di Iran lah sebentar aja lah supaya kita bisa ngeliat. Nanti saya ajak jalan-jalan. Ya, kalau mereka datang tuh yang bilang kayak gitu, datang ke Iran, kabarin kita tuh. Nanti saya ajak jalan-jalan ke gedung-gedung yang dirudal oleh Israel. Benar. Di Teheran itu ada satu tempat namanya tempat Mahallati, ya kan? Itulah yang diserang oleh Israel. Dan ketika saya ke sana itu hancur satu apartemen dan juga apartemen-apartemen lainnya gitu kan. Jadi gesekan antara Iran dan Israel itu ada. Dan ujung mungkin ya, mungkin pembahasan kita mungkin sampai sini aja Bang Ismail ya. Nanti antum juga coba tambahkan lagi kalimat-kalimat penutup. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini, alhamdulillah ya, atas kecongkakan dan kesombongan Israel, alhamdulillah masih ada satu negara yang bernama Iran yang berani membalas atau yang berani menampar, memukul bahkan kecongkakan Israel. Jadi seperti itu. Alhamdulillah masih ada satu negara yang benar-benar berdiri untuk melawan secara langsung kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika. Benar-benar. Ya. Jadi kalimat penutup Bang. Iya, kalimat penutup yang kita sayangkan sampai sekarang dunia Islam itu masih tetap tidak ada persatuannya karena negara-negara Islam ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang pro-Zionis, berada di poros normalisasi, betul. Termasuk juga Turki. Bahkan Turki Erdogan yang paling bersemangat menandatangani kesepakatan normalisasi kemarin untuk untuk mensanksi Iran. Ya. Padahal kalau negara-negara Islam ini bersatu, sebenarnya tidak akan terjadi sampai sejauh ini. Apa yang terjadi sampai saat ini di Gaza. Ya Allah, kita berharaplah semoga insya Allah apa yang terjadi atau krisis kemanusiaan dan bencana yang terjadi di Gaza bisa segera selesailah. Oke, para pemirsa semuanya, mungkin kebersamaan kita di sini sampai di sini aja ya. Insya Allah dalam pembahasan berikutnya kita akan membahas pembahasan yang insya Allah cukup menarik dan viral dan juga hot.
Masih bersama saya Idrus Alhamid dan kawan saya Ismail Amin dalam podcast Tabiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.